Awal dekade 1980-an, Los Angeles berdiri sebagai salah satu kota paling gemerlap di Amerika Serikat. Sebuah tempat di mana pesta seolah tidak pernah berhenti. Lampu-lampu malam menciptakan siluet kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Namun, di balik gemerlap itu ada ketakutan yang merayap perlahan, seperti bayangan hitam yang mengikuti dari belakang tanpa suara. Sebuah ketakutan yang bukan hanya membuat warga gelisah, tapi benar-benar mengubah cara mereka menjalani hidup. Pada tahun 1984, serangkaian serangan misterius mulai menghantui kawasan perumahan di sekitar Los Angeles County. Kejahatan itu sangatlah aneh. Tidak memiliki pola jelas, tidak memberi peringatan, tidak memandang usia, ras, maupun status sosial. Seorang nenek berusia 79 tahun ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan muda diserang di wilayah berbeda tanpa koneksi apapun. Menyusul kemudian seorang anak kecil hilang dari kamarnya di tengah malam. Polisi kebingungan, pers tidak punya narasi tunggal, dan lebih buruknya lagi, masyarakat tidak tahu apa yang mereka sedang hadapi. Setiap kejadian terasa seperti teka-teki yang potongan-potongannya sengaja disembunyikan. Pelaku masuk lewat jendela, pintu belakang, atau bahkan lubang ventilasi. Terkadang ia hanya mencuri, pada kesempatan yang lain dia membunuh dengan kejam. Ada waktu ketika dia menyerang korban perempuan saja, lalu tiba-tiba dia menyerang pria dewasa, lalu keluarga, lalu pasangan suami istri, lalu kembali lagi kepada korban acak yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Tidak ada pola, tidak ada logika, tidak ada konsistensi. Bagi aparat, ini adalah mimpi buruk investigasi. Bagi warga Los Angeles, ini adalah ketakutan yang terasa tidak masuk akal, dan justru karena itu semakin menakutkan. Media akhirnya mulai memberi julukan kepada ancaman tak terlihat ini sebagai The Night Stalker atau Sang Pengintai Malam, sebuah nama yang kemudian menghantui tajuk berita, siaran radio, dan percakapan warga dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Setiap malam orang-orang mulai tidur dengan pintu terkunci rapat, jendela ditutup rapat, bahkan memaku kayu di balik pintu masuk. Penjualan senjata melonjak drastis. Toko perkakas kehabisan stok gebok. Orang tua melarang anak mereka keluar meski hanya di halaman depan. Polisi berpatroli tanpa henti, namun setiap kali matahari terbit selalu ada kemungkinan laporan baru masuk. Los Angeles pada masa itu layaknya kota yang dicengkram teror tak kasat mata. Bukan hanya karena tingginya angka kejahatan, tapi karena pola serangan yang melawan semua logika kriminal yang pernah dipelajari aparat penegak hukum. Banyak pembunuh berantai memiliki tanda, pola, atau preferensi korban tertentu. Namun sosok ini, dia menyerang seperti bayangan tanpa bentuk, seolah dia tidak peduli siapa korbannya, yang penting adalah kekacauan yang ia tinggalkan. Dan di tengah semua ketegangan itu, publik hanya punya satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab secara tuntas pada saat itu. Siapa sebenarnya sosok yang menebar ketakutan ini? Apa yang membuatnya muncul secara tiba-tiba? Dan bagaimana seseorang bisa menyerang begitu banyak korban tanpa meninggalkan pola yang bisa dibaca? Pertanyaan itu menggantung di udara, menjadi misteri besar yang menanti untuk dibuka satu persatu. Karena untuk memahami kengerian seorang Night Stalker, kita harus memulainya dari tempat yang jauh lebih kelam daripada Los Angeles di malam hari. Sebuah masa lalu yang membentuknya jauh sebelum dunia mengenal nama Richard Ramirez. Dan untuk menjawab itu, kita perlu mundur ke belakang menuju kehidupan seorang bocah kecil di El Paso, Texas, yang tumbuh di dalam kegelapan yang perlahan membentuk dirinya menjadi sosok yang membuat satu kota tidak berani tidur. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Night Stalker, Richard Ramirez hanyalah seorang anak kurus di El Paso, Texas. Lahir pada Februari 1960, dia tumbuh dalam keluarga imigran Meksiko yang hidup sederhana, bekerja keras, tapi keras pula dalam cara mendidik. Ayahnya seorang buruh rel yang temperamental, sering meluapkan kemarahannya di rumah. Ibunya bekerja di pabrik, bertahun-tahun terpapar bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Lingkungan keluarga ini tidak pernah benar-benar memberi Richard ruang aman untuk berkembang. Di masa kecilnya, Ramirez mengalami beberapa cedera kepala serius. 2 diantaranya sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Cedera-cedera ini memicu epilepsi, dan para psikolog kriminal meyakini bahwa kerusakan frontal lobe semacam ini berkontribusi pada gangguan kontrol emosi ketika dia dewasa. Namun faktor biologis hanya salah satu sisi.
Yang jauh lebih menentukan adalah figur yang datang dari dalam keluarganya sendiri. Di usia belasan, Richard sangat dekat dengan sepupu lakinya Miguel Mike Ramirez, seorang veteran perang Vietnam. Mike sering bercerita tentang pengalamannya di medan perang, tetapi bukan cerita kepahlawanan. Dia menunjukkan foto-foto mutilasi, pemerkosaan, dan eksekusi yang dilakukan terhadap perempuan Vietnam, sambil menjelaskan teknik membunuh seperti sedang mengajari hobi baru. Semua itu diserap mentah-mentah oleh seorang Richard Ramirez yang saat itu masih anak remaja yang sedang membentuk identitas diri. Hubungan beracun itu mencapai puncaknya pada satu kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Mike menembak istrinya sendiri, Jessie, tepat di depan mata Richard. Dia melihat tubuh manusia jatuh, darah mengalir, dan seorang perempuan menghembuskan nafas terakhirnya. Semua dalam hitungan detik. Untuk banyak orang, peristiwa seperti itu akan menghancurkan jiwa. Tetapi bagi Richard, kejadian itu justru seperti validasi terhadap kebengisan yang telah ditanamkan Mike selama ini. Sejak momen itulah ketertarikan Richard terhadap kekerasan berubah menjadi obsesi. Dia mulai menggunakan ganja, LSD, dan berbagai narkotika jenis yang lain untuk mematikan bagian dirinya yang masih tersisa. Dia mulai bolos sekolah, berkeliaran di malam hari, dan melakukan pencurian kecil di rumah-rumah tetangga. Tidak berhenti di situ, dia juga terseret ke dalam dunia satanisme. Bukan karena ideologi, tetapi karena simbolisme gelap itu memberi ilusi kekuatan bagi remaja yang merasa hidupnya tidak berarti lagi. Pada pertengahan 1970-an, Richard kemudian kabur ke Los Angeles. Di kota baru itu, dia hidup tanpa tujuan, tidur di mobil, nongkrong di pusat kota, dan membentuk pola hidup yang tanpa arah. Namun satu hal yang pasti, masa kecilnya tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Kekerasan yang ditanam sejak kecil kini menjelma menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Disinilah fondasi seorang Night Stalker terbentuk, bukan hanya oleh lingkungan keras, tetapi oleh kombinasi destruktif antara trauma, kekerasan, penyimpangan seksual, dan obsesi satanik. Semua itu menunggu waktu untuk meledak. Teror itu mulai merayap pelan sejak tahun 1984, ketika Los Angeles masih percaya dirinya adalah kota yang tak pernah tidur, tapi tetap aman. Beberapa bulan kemudian kepercayaan itu runtuh. Ada seseorang kurus tinggi berwajah pucat dengan langkah ringan seperti bayangan yang memasuki rumah-rumah pada jam ketika manusia paling tak berdaya, antara pukul 2 sampai 4 pagi. Tidak ada pola, tidak ada pemilihan korban yang jelas, semuanya serba acak. Anak-anak, orang dewasa, pasangan suami istri, hingga lansia yang hidup damai di pinggiran kota. Semuanya bisa menjadi target, dan itulah yang membuat ketakutannya terasa sangat pribadi. Ramirez menyelinap masuk dengan cara yang memalukan bagi keamanan LA pada saat itu. Jendela yang lupa dikunci, pintu geser yang longgar, pagar yang tidak terlalu tinggi, semua diperlakukan seperti undangan secara terbuka. Ketika ia melangkah masuk, rumah yang sebelumnya menjadi tempat teraman berubah jadi ruang penyiksaan. Di beberapa kejadian ia langsung membunuh. Di kasus lain ia memperkosa korbannya, memutilasi, atau meninggalkan simbol-simbol yang membuat penyidik yakin bahwa ia terobsesi dengan tema-tema satanisme. Tidak ada konsistensi, tidak ada tanda tangan khas pembunuh berantai pada umumnya. Justru perubahan modus inilah yang membuat polisi pusing setengah mati. Itulah bagian paling licik dari sang Night Stalker. Setiap kejahatan terlihat seperti kejadian tunggal, bukan suatu rangkaian. Hari ini ia menggunakan pisau, besok pistol, lusa menggunakan alat tumpul yang ia temukan di rumah korbannya sendiri. Kadang ia membunuh dulu, kadang ia menyiksa dulu, kadang ia membiarkan korbannya hidup, seolah ingin meninggalkan saksi yang bisa menceritakan teror yang sedang ia ciptakan. Justru dari merekalah potongan-potongan puzzle itu muncul. Mereka menggambarkan sosok yang sama, tubuh kurus, kulit gelap seperti terlalu lama terpapar jalanan, rambut panjang, dan mata kosong yang tidak memantulkan apapun. Ketika kesaksian itu mulai mengarah ke satu gambaran, justru kota LA yang lebih dulu runtuh oleh ketakutan. Sepanjang 1985, warga Los Angeles hidup seperti menunggu giliran. Toko-toko kehabisan gembok, rantai, bahkan senjata api. Rumah-rumah berubah menjadi benteng kecil, orang-orang tidur dengan lampu menyala. Anak-anak tidak lagi dibiarkan bermain di halaman depan, dan setiap suara berisik di malam hari, seekor kucing, angin, batang pohon jatuh, tiba-tiba menjadi sinyal bahaya yang membuat jantung berdebar. Media, seperti biasa,
memperbesar semuanya. Koran-koran mencetak judul yang dramatik, menyebut pelaku sebagai iblis malam, sosok yang datang dari kegelapan, hingga bayangan yang mengincar siapa saja yang tertidur. Makin hari, julukan Night Stalker bukan sekedar nama, ia menjadi legenda horor kota itu. Sosok yang bukan hanya membunuh tubuh, tetapi membunuh rasa aman. Dan inilah puncak dari kekacauan itu. Los Angeles tidak lagi takut pada seseorang, mereka takut pada kemungkinan bahwa ketika mereka tidur, jendela dapur mereka sedang diintip. Kemungkinan bahwa suara kecil di malam hari adalah langkah pelan seorang pemburu. Kemungkinan bahwa besok pagi cerita seram di koran itu akan memuat nama tetangga mereka atau mungkin justru nama mereka sendiri. Pada titik inilah kota itu benar-benar buyar. Bukan hanya oleh kejahatan yang sudah terjadi, tetapi oleh teror yang belum terjadi. Night Stalker tidak perlu muncul setiap malam untuk membuat warga LA menggigil. Cukup dengan ketidakpastian yang ia tinggalkan. Dan tanpa disadari, kota itu sudah siap memasuki fase berikutnya. Kemarahan publik, tekanan pada polisi, dan pencarian yang berubah menjadi perburuan besar-besaran. Di awal 1985, tekanan publik terhadap kepolisian Los Angeles mencapai titik didih. Setiap konferensi pers selalu dibanjiri kamera, dan setiap kali polisi berkata, "Kami sedang menyelidiki," warga merasa itu cuma pengulangan dari minggu sebelumnya. Namun di balik layar, penyelidikan sebenarnya sedang bergerak cepat, meski jalannya kacau, tumpang tindih, dan diwarnai frustasi. Kesulitan pertama datang dari pola kejahatan Ramirez yang tidak konsisten. Tidak ada jenis senjata yang sama, tidak ada tipe korban yang sama, bahkan metode masuk rumah pun berubah-ubah. Unit-unit kepolisian dari berbagai distrik awalnya tidak sadar bahwa mereka sedang mengejar orang yang sama. Satu kasus terlihat seperti pembunuhan acak, kasus lain seperti kekerasan seksual, sementara beberapa lainnya tampak seperti ritual aneh. Baru ketika saksi-saksi selamat menggambarkan ciri fisik yang serupa, para penyidik mulai menyadari ini bukan kejahatan yang terpencar, tetapi ini rantai yang sama. Terobosan besar muncul dari hal kecil, jejak sepatu Avia berukuran 11,5. Di beberapa TKP, pola solnya identik. Model itu langka, bahkan hampir tidak pernah dijual di California. Dari sini, polisi menyimpulkan pelaku adalah satu orang. Fisiknya tinggi, langkahnya ringan, dan ia cukup percaya diri untuk tidak menghapus jejak. Saat penyidik mulai merangkai pola, Ramirez sendiri semakin brutal. Dia melakukan serangan di Los Angeles, berpindah ke San Francisco, lalu kembali lagi. Perpindahan itu memicu friksi besar antara dua kantor polisi besar, LAPD dan SFPD. LA meminta semua informasi dirahasiakan demi mencegah kepanikan massal, sementara San Francisco memilih membuka data ke publik demi keamanan warganya. Namun kebocoran informasi justru menjadi kunci. Ketika polisi merilis sketsa wajah Ramirez, masyarakat mulai terlibat. Nelayan, penjaga toko, hingga tetangga-tetangga yang tidak pernah peduli tiba-tiba merasa pernah melihat sosok itu. Laporan-laporan kecil mulai berdatangan, dan di sisi lain, Ramirez mulai merasa terpojok. Dia berpindah-pindah tempat, tidur di rumah-rumah kumuh, dan memanfaatkan bis kota sebagai sarana mobilitas agar tidak terlacak. Tetapi, tekanan itu justru membuatnya ceroboh. Puncaknya terjadi ketika polisi menemukan sidik jari yang tertinggal di sebuah mobil curian yang ia gunakan untuk kabur setelah salah satu serangannya. Teknologi fingerprint saat itu belum secanggih sekarang, tetapi sistem pencarian manual akhirnya menemukan kecocokan dengan seorang residivis muda bernama Richard Ramirez, pelaku pencurian dan kejahatan kecil yang pernah masuk penjara. Dan hari itu, untuk pertama kalinya Los Angeles memiliki nama. Bukan lagi sekedar Night Stalker atau iblis malam, tetapi seorang manusia dengan identitas jelas, seorang buronan yang bukan lagi bayangan, melainkan sosok yang bisa dicari, diburu, dan pada akhirnya ditangkap. Momen itulah yang mengubah perburuan ini menjadi gerakan seluruh kota. Warga tidak lagi sekedar takut, mereka marah, dan kemarahan itulah yang akan menentukan akhir kisah sang Night Stalker. Pagi tanggal 31 Agustus 1985, Los Angeles akhirnya mencapai titik balik. Richard Ramirez yang baru saja kembali dari Arizona mengunjungi saudaranya tidak tahu bahwa wajahnya sudah terpampang di seluruh halaman depan koran. Saat ia masuk ke sebuah toko kecil di East LA,
Dan melihat beberapa orang menatapnya dengan gelisah, ia baru menyadari sesuatu telah berubah. Ketika penjual koran mengangkat majalah dengan potret dirinya, Ramirez pun panik. Dia melarikan diri dan justru membuat seluruh lingkungan itu bangkit mengejarnya. Apa yang terjadi setelah itu adalah pengejaran jalanan yang jarang terjadi dalam sejarah kriminal Amerika. Warga yang selama berbulan-bulan hidup dalam ketakutan kini berubah menjadi kekuatan kolektif yang tidak bisa dihentikan. Mereka berteriak, menunjuk arah lari Ramirez. Sebagian bahkan mengejar dengan mobil. Seorang pria memukulnya dengan pipa besi ketika Ramirez mencoba mencuri mobil. Polisi akhirnya tiba, bukan untuk menangkap seorang buronan, tapi menyelamatkannya dari amuk massa yang hampir menghabisi hidupnya di tempat. And they would have killed him. They were intent upon killing him. And a police car rolled up, and it was the police that saved Richard Ramirez that day. Back up. Ramirez? Richard Ramirez? Yes, I am. Turn it over. Let's go. Come on. ¡Puto asesino maldito! Di kantor polisi, sidik jari Ramirez cocok dengan data yang ditemukan penyidik. Wajahnya sama dengan sketsa yang disebarkan, dan jejak sepatu Avia yang ia pakai menjadi bukti paling mencolok bahwa inilah orang yang telah membuat LA tidak tidur selama berbulan-bulan. Proses hukum yang menyusul tidak berlangsung singkat. Ramirez menunjukkan sikap penantang sejak awal. Dia memberi salam setan kepada kamera, meneriakkan "Hail setan," dan berusaha membangun citra sebagai sosok gelap yang kebal hukum. Kehadirannya menjadi tontonan nasional. Pengadilan ini disebut salah satu persidangan paling mahal dalam sejarah California karena melibatkan ratusan saksi, barang bukti dari puluhan TKP dan pengamanan ekstra ketat. Sementara itu, fakta demi fakta yang terungkap semakin memperjelas pola kejahatannya, serangan brutal, pemilihan korban yang acak, hingga simbol-simbol okultisme yang ia tinggalkan. Beberapa korbannya selamat memberikan kesaksian langsung, memperkuat gambaran bahwa Ramirez adalah predator yang mengincar rumah manapun tanpa peduli siapa di dalamnya. Tahun 1989, setelah proses panjang dan melelahkan, pengadilan menjatuhkan putusan hukuman mati melalui gas chamber. Namun, Ramirez tampak tidak gentar. Dia justru berkata bahwa kematian bukan apa-apa dibandingkan kekuatan yang ia yakini. Media menyuruti setiap gerak-geriknya, dan kepribadian Ramirez yang penuh kontradiksi, pendiam saat di luar sorotan kamera, tetapi teatrikal di ruang sidang, membuatnya semakin sulit dipahami. Namun akhir hidupnya bukan datang dari negara, melainkan dari tubuhnya sendiri. Selama lebih dari 2 dekade berada di death row, kondisi kesehatan Ramirez pun memburuk. Dia menderita hepatitis C, infeksi kronis, dan akhirnya didiagnosis limfoma, kanker sistem getah gening. Pada tahun 2013, sebelum jadwal eksekusi yang tak pernah pasti itu tiba, Ramirez meninggal pada usia 53 tahun. Condemned murderer Richard Ramirez has died. Ramirez, known as the Night Stalker, put fear and terror into California residents in the 1980s. He died of liver failure while he was on death row. The satanic serial killer Richard Ramirez acquired any sense of remorse during his quarter century on San Quentin's death row. Now we probably never will know. Dead at 53 of liver failure, Ramirez is remembered for his own description of himself at sentencing as a servant of Lucifer. I will be avenged. Lucifer dwells within us all. Di mata publik, kematian itu seperti ironi. Pria yang pernah mengisi berita utama dengan aksi kekerasan dan teror pada akhirnya mati secara perlahan sendirian di balik tembok penjara San Quentin. Begitulah jejak terakhir si Night Stalker, ditakuti satu kota, diburu satu negara, dan akhirnya dikubur oleh penyakit yang tidak memandang ketenaran maupun kegelapan yang pernah ia bangun. Pada akhirnya kisah Richard Ramirez adalah pengingat bahwa teror tidak selalu datang dari pola yang bisa diprediksi. Ia bukan pembunuh berantai dengan latar belakang intelektual tinggi, bukan pula sosok manipulatif yang menyusun strategi rumit. Ia hanyalah produk gelap dari kekerasan masa kecil, paparan brutal terhadap kejahatan, dan pertemuan dengan ideologi yang salah. Namun, kombinasi itulah yang membuatnya jauh lebih berbahaya. Los Angeles pernah menjadi kota yang tak pernah tidur karenanya selama berbulan-bulan.
Lampu-lampu rumah tetap menyala hingga pagi, pintu-pintu digembok secara berlapis, dan rasa aman hilang dari peradaban modern yang seharusnya melindungi warganya. Dia menyerang tanpa pola, tanpa motif yang rasional, dan tanpa memilih korban. Justru ketidakterdugaan itu yang menjadikannya legenda kelam. Dan ketika ia akhirnya ditangkap bukan oleh polisi, tetapi oleh warga yang muak dan lelah, dunia menyaksikan bahwa kejahatan sekeras apapun pada akhirnya tetap bisa dipatahkan oleh keberanian kolektif. Pengadilan menutup kasus ini dengan hukuman mati, tetapi hidup memilih jalan lain. Tubuh Ramirez runtuh sebelum gas chamber sempat dibuka. Kini, Night Stalker tinggal nama dalam arsip kriminal. Jejaknya terdokumentasi, kisahnya dipelajari, dan sisa-sisanya menjadi peringatan bahwa kegelapan bukan hanya lahir dari niat jahat, tetapi juga dari lingkungan yang dibiarkan membusuk. Kota itu telah pulih, warganya kembali tidur, namun legenda ini tetap hidup sebagai salah satu bab tergelap dalam sejarah kriminal Amerika.